Seperti rekan pustakawan sebelumnya, Mbak Indah, saya juga akan membuka presentasi kali ini dengan sebuah pantun. Belum, belum. Oke. Buah sawo, buah delima, dimakan Mbok Tum sejumlah 10. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Juri, dan seluruh teman-teman pustakawan, hari ini adalah hari yang sudah saya tunggu. Tentunya sejak tahun lalu Bapak Ibu, karena tahun lalu sebenarnya saya juga ingin berpartisipasi dalam acara yang sama, pemilihan pustakawan berprestasi tahun 2023, tetapi batal untuk submit karena sesuatu hal. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini diberikan kesempatan, Alhamdulillah menjadi finalis 15 pustakawan berprestasi bersama 14 teman pustakawan hebat lainnya yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kita. Perkenalkan, saya Dianita Rohmatin Setiani Nugroheni Arisal Vika Bakti, pustakawan dari Man 1 Mojokerto, kota yang dikenal dengan sejarah lahirnya Kerajaan Majapahit. Bapak Ibu, rasanya tidak sedap ya kalau kita sebagai pengelola lembaga yang bergerak di bidang jasa, terutama jasa informasi, itu tidak memiliki logo dan slogan. Coba mari kita ingat-ingat beberapa lembaga instansi pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayanan, rata-rata memiliki slogan. Contoh, KPK, berani jujur itu hebat. Ada lagi BKKBN, dua anak lebih sehat. Alhamdulillah ini juga akan anak kedua. Jadi insya Allah sehat, literat, dan soleh-solehah. Amin. Masih ada lagi lembaga Dirjen Pajak. Orang bijak bayar pajak. Masih ada lagi Bapak Ibu ternyata Kementerian Agama. Lembaga yang saya naungi ikhlas beramal. Karena kalau ketika kita kerja tidak ikhlas, tidak dihitung sebagai amal di mata Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini adalah pustakawan yang bekerja dengan ikhlas dan penuh totalitas dan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, Perpustakaan Man 1 Mojokerto, perpustakaan yang saya kelola, itu memiliki slogan generasi literat hebat. Karena generasi yang literat itu sudah pasti hebat dan inilah sebenarnya tonggak awal dari dibentuknya generasi Indonesia emas di tahun 2045. Mengapa saya mengatakan slogan itu penting? Karena ternyata slogan yang diciptakan oleh pustakawan generasi literat hebat ternyata tidak hanya berdampak terhadap diri saya sendiri selaku pencipta dan juga pimpinan serta Bapak Ibu guru yang bekerja di Man 1 Mojokerto. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memiliki sebuah slogan di mana slogan itu menjadi sebuah core view, core value untuk mendukung semangat kita dalam bekerja untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam bidang literasi.
Dan saya sudah mengatakan di dalam video profile bahwasanya pustakawan ibarat mak comblang. Siapa yang kita mak comblangi? Ya jelas informasi dan pemustaka. Maka dari itu, supaya pemustaka itu mendapatkan informasi yang cocok dengan yang dibutuhkan, kebutuhan dirinya, maka kita sebagai pustakawan harus selalu kreatif, inovatif, dan tentunya responsif. Responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita, terutama mengenai peningkatan literasi masyarakat. Nah, inilah Bapak Ibu, mengapa sih literasi harus kita tingkatkan? Ternyata selama saya bekerja 8 tahun di Man Satu Mojokerto, dimulai Juli 2015 hingga saat ini, dan di awal 6 bulan pertama itu memang status saya belum menjadi pegawai tetap, masih harus kontrak gitu. Ini mulai melakukan program-program. Ada target-target khusus yang sudah saya tentukan. Nah, setelah kita lihat dari tahun pelajaran 2015 sampai dengan tahun pelajaran 2020-2021, ternyata ada penurunan pemanfaatan perpustakaan sebagai eh, tempat belajar, sebagai sarana sumber informasi. Awalnya 2016, 2017, 18 meningkat. Peningkatan ini pun karena ada program wajib kunjung perpustakaan. Makanya dapat dilihat di situ antara grafik pengunjung dan peminjam masih terpaut jauh data tingkatannya. Hingga yang paling penurunan signifikan yang luar biasa itu ada pada tahun pelajaran 2020-2021. Peminjaman hanya mencapai 363 kali, kemudian hanya dikunjungi sekitar 700 kali. Padahal siswa kita ada 1.200 atau 1.300. Inilah mengapa kalau tidak kita carikan solusi dengan segera, tentunya akan memperburuk situasi dan kondisi literasi. Bahkan bisa jadi pencapaian nanti untuk menuju generasi Indonesia emas bisa jadi Indonesia cemas. Seperti yang saat ini banyak dikhawatirkan oleh kalangan-kalangan generasi muda. Solusinya apa? Ya, solusinya adalah program Gesit Prestasi, menggaungkan senang berliterasi melalui perpustakaan, platform, dan rapot literasi. Jadi program ini saya inisiasi awal tahun 2021 Januari. Itu kita tahap uji coba Januari hingga Juni, karena itu kan sudah semester 2. Nah, di awal percobaan, kita tidak melakukan sosialisasi. Benar-benar itu langsung terlaksana sesuai dengan persetujuan unsur pimpinan. Program ini bisa berjalan karena ada hal-hal yang mempengaruhinya. Kemudian luar biasanya program ini bisa beradaptasi dengan 2 kurikulum sekaligus. Yang pertama kurikulum 2013, kemudian yang saat ini kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum 2013 itu kan dalam pembentukan karakter ada aspek gemar membaca. Nah, makanya program ini bisa berjalan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, saat ini kurikulum Merdeka, program ini pun juga bisa diterapkan karena adanya program P5 P5 penguatan pelajar Pancasila, kalau di madrasah ditambahi dengan P2RA. Jadi penguatan 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 profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatal lil alamin. Seperti yang Ibu
ibu yang pertama tadi, rahmatan lil alamin, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Oke, mengapa program ini bisa berjalan meskipun kurikulum telah berubah? Karena aspek yang mendasari adalah motivasi dan kolaborasi. Sebenarnya memang pemerintah telah menyediakan, telah menciptakan sebuah program, yakni program Gerakan Literasi Sekolah. Akan tetapi eh, ke akan tetapi belum mampu diterapkan di Man 1 Mojokerto dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, mata pelajaran di madrasah jauh lebih banyak sehingga untuk pengejawantahan GLS yang biasanya diterapkan melalui program 15 menit membaca 15 menit sebelum mata pelajaran pertama itu belum bisa diakomodir di Man 1 Mojokerto. Makanya kami mencoba untuk gesit prestasi ini melalui motivasi dan kolaborasi. Di mana motivasi itu adalah menumbuhkan dorongan dari dalam dan dari luar untuk mengeksplorasi pengetahuan, membaca, dan memahami informasi lebih efektif. Lalu yang kedua tentunya adalah kolaboratif, di mana program ini tidak bisa dijalankan hanya melalui satu orang saja atau melalui satu aktor saja. Sehingga keberhasilan program Gesit Prestasi sangat berpengaruh eh, dari aktor-aktor ini. Yang pertama pimpinan, kemudian staf perpustakaan, ada guru, orang tua juga terlibat, staf IT, dan juga tim majalah. Di mana semuanya memiliki peran masing-masing sesuai tupoksi yang mereka sudah memahami bahwasanya program Gesit Prestasi sangat berdampak positif terhadap siswa dan juga madrasah. Nah, implementasinya kita mulai dari penyediaan sarana prasarana dulu. Karena sesuai judul Gesit Prestasi melalui perpustakaan, platform, dan raport literasi, tentunya penyediaan sarana prasarana itu adalah penyediaan sarana prasarana perpustakaan. Yang kemudian penyediaan sarana platform literasinya, dan yang terakhir adalah raportnya. Siapakah yang berperan di sini? Ada pimpinan, kemudian ada staf perpustakaan, yaitu pustakawan, kemudian ada juga tim IT dan orang tua. Dan pada tahap yang kedua ada pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini dilakukan oleh pustakawan yang teraktualisasi melalui kegiatan orientasi perpustakaan dan motivasi gemar membaca. Di mana motivasi gemar membaca ini kita berikan dengan sebuah hal yang berbeda, di mana membaca ini sangat berpengaruh dengan tingkat kesuksesan, dengan kesuksesan. Maka itu karena siswa SMA itu butuh motivasi untuk sukses, maka eh, untuk motivasi gemar membaca harus dikaitkan dengan kesuksesan hidup. Lalu ada tahap ketiga penyelenggaraan pelayanan tentunya, di mana penyelenggaraan pelayanan ini ya pelayanan perpustakaan, mulai dari sirkulasi, referensi, ada juga layanan podcast, kemudian layanan penerimaan karya dan promosi tentunya. Dan yang terakhir adalah penilaian aktivitas literasi itu sendiri yang nantinya akan masuk ke dalam rapot yang diterima setiap akhir semester. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya karena tadi di awal sudah dijelaskan pada latar belakang bahwasanya eh, ada penurunan pemanfaatan perpustakaan mulai dari pengunjung, kemudian juga pemanfaatan atau peminjamannya, maka dari program gesit prestasi yang sudah terlaksana, pengunjung perpustakaan meningkat, pemanfaatan perpustakaan juga meningkat, dan ini tanpa ada program wajib kunjung perpustakaan. Nanti bisa dilihat grafiknya tidak terpaut jauh antara pengunjung dengan pemanfaatannya. Kemudian melahirkan banyak karya siswa, mulai dari majalah, kita sudah terbit 6 kali,
eh, bulan depan 7, ada juga buku antologi, dan terakhir ada juga karya di website literasi, itu berupa artikel, resensi, puisi yang ada di website literasi, dan juga ada konten yang kita unggah di Spotify. Selain itu, karena siswa mulai gemar untuk membuat karya, tentunya hal ini juga meningkatkan semangat siswa untuk berprestasi mengikuti berbagai kompetisi, mulai olimpiade, karya tulis ilmiah, dan juga kompetisi non-akademik lainnya, yang hal itu berdampak terhadap mudahnya mereka diterima masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Nah, inilah Bapak Ibu, grafik-grafiknya bisa dilihat selalu meningkat. Ini juga produk literasinya. Nah, siswa yang diterima di perguruan tinggi juga selalu meningkat. Saya kira cukup untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saking semangatnya sampai terpana kita ya. Baik, saya persilahkan Ibu Hana untuk memberikan tanggapannya. Baik, Ibu Dianita Rohmatin. Selamat ya. Yang lain boleh agak cemburu karena yang di sini ada dua. Satu supporternya nggak kelihatan di perut ya. Selamat ya. Eh, Terima kasih. ini sedang menciptakan generasi baru yang lebih literat dan lebih hebat lagi nih di saat Terima yang kasih. bersamaan. Baik, saya tertarik dengan beberapa istilah-istilah ya. Ada mak comblang, ada emas jadi cemas gitu ya. Hal yang saya catat, Mbak, menjadi satu hal yang menarik adalah ide ini kreatif, inovatif, dan responsif. Yang saya pikir ini hal yang penting buat pustakawan ya. Jadi melihat kebutuhan. Kemudian juga solusi dari permasalahan tadi itu adalah gesit prestasi, dan ada satu kata juga yang saya senang, yaitu kata senang ya, karena kalau untuk mau membaca, kalau kita ingin encourage students, maka itu kata kuncinya, mereka harus senang. Dan juga produk ini kelihatan sekali sangat adaptif ya, jadi mau kurikulumnya 2012 atau Kurmer dan P2RA masih bisa dilaksanakan. Dan saya pikir ini karena adaptif dan ada kolaboratifnya ya, sifatnya berkolaborasi. Dan juga saya senang juga melihat adanya keterlibatan stakeholders sampai orang tua juga ada. Jadi untuk sekolah ini udah namanya program yang sangat ideal untuk literasi. Terima Ada beberapa kasih. hal yang saya ingin tahu lebih lanjut dan saya juga belajar sebetulnya ya. Bisakah Mbak Dianita menjelaskan lebih jauh antara kegiatan membaca dari program ini dengan tingkat kesuksesan para siswanya? Karena ini menjadi satu titik masuk yang luar biasa kalau dipromosikan ke perpustakaan sekolah yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa pertanyaannya, dan saya kemarin juga sedikit mengulas program yang sudah saya laksanakan. Apakah ini benar dampak yang memang dari membaca kemudian siswa berprestasi? Ternyata memang ada korelasi ketika siswa gemar membaca, kemudian mereka berprestasi, Ibu. Yang pertama, saya mungkin bisa menyebutkan nama. Ada yang namanya Dimas Agustian. Dia suka banget membaca, terutama buku kelas 100 seperti buku motivasi. Nah, di kelas 100 dia sangat-sangat gemar, Ibu. Akhirnya dia membuat eh, project, sebuah karya tulis yang itu dilombakan. Dan dia terpilih menjadi 30 besar finalis melawan 5.000 di kompetisi MyRes. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, ada juga siswa yang bernama Vika Rizky Amalia dan juga Nurin.
dia ini terpilih menjadi duta baca Kabupaten Mojokerto. Dua yang saya kirim dan saya bina untuk menjadi finalis di situ, alhamdulillah dua-duanya juga juara. Artinya di sini memang ada korelasi antara ketika gemar membaca dan berprestasi. Terutama paling banyak memang berprestasi di bidang karya tulis ilmiah dan juga olimpiade. Seperti itu. Tetapi pada intinya program ini saya kira memang berdampak karena setiap akhir semester itu kan ada rapat untuk kenaikan siswa. Nah, di rapat itu kemudian juga membahas program-program mana ini yang masih efektif dan tidak efektif. Gesit prestasi masih efektif. Terima kasih. Sama-sama.